di garis tangan di sini, tiap kali kamu jalan hubungan selalu ada kecekcokan terus ya sama pasangan. Selisih paham. Hal kecil jadi besar, besar makin besar. Selisih pahaman di sini. Karena yang aku lihat sama-sama punya rasa cemburu. Kamu cemburu, dia pun cemburu. Sama-sama melarang, kamu bukan juga melarang. Sama-sama. Karakter kamu dan sama pasanganmu itu sama juga kayak mengaca dengan diri kamu sendiri. Sama. Sifat yang sama yang lumayan cukup keras dan sifat yang sama banyak untuk mempertanyakan. Ada beberapa yang aku lihat di sini ada tai lalat di bagian situ. Kamu dominan untuk membahas tentang asmara karena kalau misalkan asmaramu nggak asik nggak oke, kamu nggak bisa fokus untuk mencari rezeki, dalam arti gitulah konsepnya, atau enggak aktivitas yang lain. Asmaramu oke, kamu bisa oke dan enjoy, dalam pikiranmu enjoy. Tapi di sini dalam asmaramu selalu ada perdebatan di sini. Di sini kayak ada marah-marah dan cuek-cuekan dan sama-sama menahan gengsi. Dan di sini sama-sama untuk sini menyindir ya, kalau lagi emosi atau apa, kayak buat status, kamu dia buat inilah status, jawab-jawaban dengan status tanpa jabri-jabrian. Sangat-sangat agak sedikit ya seperti itu. Kan namanya orang kan memperlakukan hak asasi mereka kan. Jadi kan hak kamu seperti itu. Jadi kalau saran aku sih gini, tipe pasangan kamu ini kan orangnya kan nggak pekaan. Jadi kalau misalkan kamu begitu harusnya to the point aja. Yang aku ini kangen, tolong ngerti dong gitu loh. Kamu kayak nggak peka aja. Sedangkan kamu gengsi bilang kangen. Padahal kamu ngomel-ngomel, marah-marah itu tandanya kangen. Tapi dia tidak peka. Dia tidak peka. Dan sedangkan dia lebih asik dengan game dan temannya lah intinya. Dan itu menjadi suatu kepenatan. Masalah sepele jadi besar, besar makin besar. Di sini kalau aku lihat tentang keluarga dan keluarga, mungkin ada beberapa dari keluarganya dia ada yang setuju sama kamu, ada enggak. Tapi dari pihaknya kamu, aku lihatnya ada beberapa yang setuju banyak ya, tapi endaknya mungkin bisa luluh nanti dengan si pasangan kamu. Kadang-kadang mereka yang aku lihat ini pasangan kamu ini orangnya susah beradaptasi, kadang-kadang cukup diem, kadang-kadang bisa enjoy ketawa, kadang-kadang lelah. Dan di sini yang aku lihat ya, di saat aku baca seperti ini, kamu sedih, sedih, sedih. Kenapa? Karena kamu pernah di fase yang tidak oke waktu itu. Ya, kamu sayang sudah menjaga hati, dia malah nikah dengan orang lain. Itu ada, gitu. Sampai tangan cukup nanti aku jabarin lagi. Oke, oke. Nangis, nggak apa-apa nangis saja, nggak apa-apa. Oke, nangis, nangis. Oke, nangis saja. Soalnya aku lihatnya nangis nangis nggak apa-apa, good good. Mic-nya dibuka sayang, biar aku mendengar suara tangisan kamu itu makin menggebu-gebu untuk membacanya. Buka aja nggak apa-apa mic-nya, nggak apa-apa sayang, santai. Oke, nah gitu kan lebih enak di kupingku itu mendengarkan. Oke, nangis 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 lagi. Sini aku peluk, oke, oke, peluk, oke. Nangis nangis. Di sini dalam hubungan kamu di sini aku lihatnya dia ini sekarang sudah cuek dan acuh acuh banget yang aku lihat, dan dia kayak lebih merespon teman-teman wanitanya itu banyak temennya, dan sampai kamu nggak bisa membedakan mana yang teman atau dia bener-bener selingkuh atau gimana, bingung karena yang aku lihat pergaulannya sangat bebas, dan kamu salah satunya salah pergaulan. Aku lihatnya kamu sudah terlalu dalam banget loh sama dia. Dalam, dalam. Oh, aslinya kamu sudah tahu kalau dia itu ujungnya nanti nggak ada planning pernikahan. Karena kamu sudah tahu kalau kamu tanyain ke dia, dia selalu kayak, iya nanti aja, kita lihat aja dulu, kita jalanin aja. Selalu jawabannya gitu dan tidak ada kepastian. Tapi rasa cinta kamu itu menjadi membutakan pikiran mata kamu. Jadi yang aku lihat kamu kayak berusaha, ya sudah lah, jalanin. Masalahnya ini bukan masa sepele sih. Untungnya kamu itu, untungnya dia ini kan orang pinter ya, pinter, pinter dalam arti pinter, dia juga nggak segel, ya pinter, jadi nggak bakal namanya kebobolan.
Yang kulihat seperti itu. Karena dia sudah berpengalaman. Yang kulihat. Ya, yang kulihat dia sudah tidak perjoko gitu lah kesannya. Ya, paham maksudku dengan versinya. Heeh. Yang kamu nggak suka dengan yang kamu nggak suka itu eh, dia sering ini apa masih baik berkomunikasi dengan mantan mantannya yang aku lihat di pertemanan siapa ya welcome gitu. Kamu nggak paham untuk kamu kayak dimanfaatin kamu kayak gimana, padahal kan ada yang aku lihat di sini kamu selalu dimanfaati dengan segi apapun, ada waktu kamu terbuang sia-sia. Iya, jalan, waktu dan sebagainya, kenangan yang buruk dan indah macam-macam, tapi kenangan untuk hawa-hawa apa ya, hawa-hawa yang arah negatif aja di pikiran dia. Dan kamu sudah tahu hasilnya, lelah dalam pikiran. Apalagi dia lebih merespon orang lain timbang kamu. Dan sekarang di sini kamu udah dicuek dan diacuhkan. Ya, kayak sih dia menyindir dengan status-status intinya gitu yang aku lihat. Harusnya nangis dong, kan dalam banget perasaan kamu dengan dia. Nangis. Tadi nangis, sekarang nggak nangis. Kamu tahan sesek loh dadamu. Nangis. Tadi biasanya kemarin berapa hari itu nangis terus. Capek. Nangis di sini dong. Mm. Dari kemarin 2 hari yang lalu udah nangis ya, nangis terus ya, nangis terus. Gimana nggak nangis coba? Dia lebih merespon teman-temannya daripada kamu, orang-orang lain. Lagi goncengan lagi. Goncengan kan sama wanita. Dia aku bukan ngetawain kamu, aku kan baca itu loh. Goncengan loh sama wanita. Mesra lagi. Kayak mana ya itu? Yang aku lihat. Kayak kamu udah diabaikan di situ. Tapi kamu kayak berasa apa ya? Mau kamu apa ya? Mau ngomong apapun atau gimana nggak direspon sama dia Mas Yan. Kayak diacuhkan. Karena dia sudah mendapatkan semuanya intinya yang dari kamu. Jadi sudah tidak penasaran lagi dia. Kayak "Ih, sudah gitu." Dia merespon orang lain tuh. Deket lagi meluknya. Nempel lagi itu. Untungnya apa punggungnya nggak bolong ya. Kalau punggungnya bolong kayak mana itu? Hah? Oke. Dalam banget lah dia. Dalam banget ya. Kamu cinta sama yang salah. Karena yang aku lihat dia itu hanya iseng-iseng aja sama kamu. Kalau dia nggak iseng, dia nggak mungkin goncengan dengan wanita lain. Dia goncengan dengan wanita lain, hangout jalan sama teman-temannya. Ya, ya tau lah setelah gonceng ngapain. Kayak mana sih. Dan kamu pasti tahu lah semuanya. Masa harus diperjelas? Apa diperjelas lagi? Mau diperjelas? Biar pecah nangisnya. Biar pecah nangisnya. Biar pecah nangisnya. Dia kalau misalkan ngajak jalan, entah makan-makan, nongkrong-nongkrong di warung lah, warkop kayak gitu-gitu. Biasanya dia di tempat adem-adem enak, hangat-hangat enak. Ini gimana meski dipampam gitu loh, gitu loh ya. Gimana itu? Meski dipampam, bayangin coba. Padahal kamu itu hanya pelampiasan saja. Dia belum bisa move on dengan mantannya. Dia selalu membahas mantan, mantan, mantan. Di depan kamu, dia selalu membahas mantannya. Mantannya mulu yang dibahas. Kamu hanya pelampiasan aja. Pelampiasan tapi gimana ya digituin ya. Sakit itu pasti.
Dia sekarang bukan sama itu loh, sama orang itu loh, yang goncengan itu, bukan mantan. Ada. Kamu sudah tahu. Gak perlu aku kasih tahu, kamu sudah tahu. Oh, sini sini aku peluk. Oh, sini sini. Peluk peluk sini. Oh, peluk 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 peluk. Oke. Pasti capek kamu. Kamu sudah nggak mau makan, nggak mau mandi, males. Iya loh. Mm-mm. Iya, kamu udah nggak mau makan, nggak mau mandi loh. Beberapa hari ini kamu nggak mandi. Ya nggak bagikan kan dong kan? Apa drop gitu loh. Kan stres kan. Ya makanya kan males untuk kayak beraktivitas. Tapi kamu nggak makan, nggak mandi, nggak aktivitas, rugi kamunya loh sayang. Dianya malah asik, jalan-jalan, makan, hangout, skidi pam-pam, yang menikmati goyangan wanita tempe wanita lain. Kayak mana itu? Ya kan? Hmm. Mau menikmati goyangan tempe wanita lain. Yang aku lihat. Iya, iya kan? Kan kalau misalkan kamu nggak makan, kamu rugi sendiri, kamu yang sakit. Kamu kok murung, kamu nggak dapat rezeki, kamu yang sendiri yang rugi. Betul? Mm-mm. Kan gitu. Ya kan? Jadi yang aku lihat seperti itu sayang. Jadi kalau misal aku lihat kamu, oh di sini kan sesak kan batinmu. Nggak bisa yang namanya nggak apa nggak bisa. Nah, kalau dia sudah kayak gitu, kamu tetap sayang sama dia. Yang aku lihat masih aja mengharapkan dia. Tapi ya itu balik lagi ke kamu. Aku nggak bisa memaksa kamu tidak boleh atau gimana. Yang jalani kamu, yang aku jelaskan. Dia hanya untuk pelampiasan saja. Kamu hanya pelampiasan. Kamu tuh hanya kekasih gelapnya dia dalam hati konsep. Sekarang coba mikir, kalau kamu nggak kekasih gelap daripada kekasih yang benar, kan nggak mungkin kamu dikelitangin gitu aja, kamu nggak makan, nggak mandi, kamu harusnya kan kamu direspon, bukan orang lain yang direspon. Wanita yang dijalanin ini aja ini juga pelampiasan juga untuk season berikutnya, bukan serius. Dia kan belum bisa move on dengan mantannya, mantannya kan sudah dengan orang lain. Jadi pelampiasan juga. Ini korban selanjutnya. Ya kamu harus pikir-pikir. Apakah itu pantas kamu pertahankan, perjuangkan, kamu gak makan, minum seadanya, gak mandi, terus gak cari rezeki. Kasihan orang tua kamu. Nih sayang, kasihan. Dia kan melahirkan kamu, kamu bucin lebih sayang dari pasangan daripada sayang dengan orang tua kamu. Orang tua kamu melahirkan tulus, walaupun orangnya cerewet, bawel, kadang ngeselin, tapi itu kan sayang. Walaupun kamu sering bantah, tapi ya itu kan dia sayang. Buktinya di saat terpuruk, dia yang cukupin kamu kan, bukan dia kan. Jadi kamu harusnya sadar. Cinta boleh cinta, tapi ini yang bukan cinta ini. Ini kamu dibodohkan oleh laki-laki. Karena dia bukan cinta. Hanya manfaatin segi apapun kamu. Diri kamu semua dimanfaatin. Adanya kamu nanti, di saat dia udah pelampiasan, udah nyakitin, nanti akan kamu dibuat gini lagi, nanti ditinggal lagi. Seperti itu. Sampai kapan kamu menjadi tambal ban? Ini kan menjadi tambal ban loh. Cintaku di tambal ban. Iya tambal ban. Kekasih yang tak dianggap. Sebagai kekasih yang tak dianggap. Coba pikir-pikir. Orang tua kamu melahirkan kamu, ya kan? Ya kan? Mm-mm. Kamu lebih sayang sama orang yang nggak ada artinya. Kecuali nih, kecuali pasanganmu kena guna-guna santet,
Nah, mungkin oke. Nah, ini emang tabiatnya dia seperti itu. Karena sifat karakternya. Karena belum move on dengan mantan, terus dia suka sama wanita sana sini. Kecuali kamu kena guna-guna, beda cerita, sayang. Ya itu balik ke kamu. Semua pilihan ke kamu, yang jalani kamu. Tapi kalau aku sih saranku jangan. Takutnya nanti kamu nanti jadi fatal nanti. Bahaya, sayang. Ya. Jangan tatapan kosong. Relax, relax, relax. Kalau untuk sekarang mungkin kamu masih belum bisa mengena dengan apa yang aku sampaikan. Karena cintamu sudah dalam. Jadi butuh proses. Gak bisa gampang itu. Jadi nggak apa-apa. Santai, relax. Ya, santai, relax melihat dia gonceng wanita itulah. Ya kan, santai, relax lah. Ya kan? Kalau saya kan nggak mungkin dibiarin gini. Bayangin coba, kamu lagi gini, dia lagi dengan orang lain, oke. Dia sudah gini-ginian sama orang, sudah skidi pam-pam dengan orang. Sedangkan kamu nggak makan, nggak minum, kayak gini, kayak gini. Justru kamu harusnya bangkit, kamu mandi, apa fresh dan apa, mempercantik diri, hangout, banyak pertemanan, karirmu lancar. Justru dia akan kagum sama kamu. Di saat kamu kalau terpuruk seperti ini, justru dia makin ketawa, ketawa, mengetawakan kamu. Kalau kamu down dan dia pakai drop kayak gini, terpuruk kayak gitu. Apakah ini settingan apa anda? Coba kamu cakap dan bicara. Malam bun, Iya, malam, malam, malam. ini nggak settingan sama sekali. Benar semua bun, boncengan ada itu bun. Tentang boncengan aku nampak sendiri bun. Di depan rumahku pun ada dia boncengan bun. Iya. Nempel lagi. Itu kan apa nggak pundaknya nggak bolong itu sama kacamata kacamata dua itu ya kan? Nggak bolong. Cuma, pundaknya kan ya. Heeh. Nempel lagi kan ya. Heeh. Nempel itu loh. Nempel sayang, nempel itu. Mepet gitu loh. Nyatu gitu loh. Nah, dia goncengan. Lah kamu nongkrong di situ. Harusnya mikir sayang. Paham ya maksudku ya? Paham ya? Harus bangkit. Jadi kamu harus glow up, mau bangkit, eh, mempercantik diri. Nanti kalau banyak yang suka sama kamu laki-laki dia nanti yang akan ketar-ketir. Di saat kalau kamu gini nggak ada yang ini, dia biasa aja, nyaman. Dia besar kepala yang ada. Kamu terlalu bucin sama dia makan semena-mena. Kalau aku sih jadi kamu aku mending aku kasih pelajaran hal yang simple. Fokus untuk karir, fokus untuk banyak orang yang memandang kamu, kamu makin cantik, oke, kamu tuh manis, jadi langsung glow up. Nanti dia yang keteteran dan mau balik sama kamu. Di saat mau balik, kamu langsung ngomongnya simple. Kamu mau balik. Oh, sorry. Tipe kamu bukan aku lagi untuk sekarang. Gitu dah. Di situ saya. Gitu. Bisa? Nggak bisa. Karena masih sekarang nggak bisa. Nggak bisa sayang. Untuk sekarang nggak bisa. Bohong. Kalau bilang bohong bisa itu bohong sayang. Karena hati kamu tuh dalam banget. Nggak bisa. Tapi kasih pelajaran kayak gitu. Tarik ulur. Sampai bener-bener bucin, mohon-mohon, baru kamu terima. Tapi jangan main hati. Setengah-setengah. Disitulah letak nanti dia perjuangan ke kamu. Iya nggak apa-apa. Kasih pelajaran. Seperti itu saran aku. Tapi apa yakin ya? Kan posisinya kan dia sudah segi pam-pam kayaknya. Segi pam-pam itu. Gimana segi pam-pam? Ya kan? Bukan hatimu melorot.
hatimu lorot sayang, hatimu lorot. Oke, kamu nggak fokus ini. Maksudnya lagi ngeblank nih, pikiranmu ke sana gitu. Aku tahu. Ya udah nanti gitu aja. Aku cuma mau bilang seperti itu aja. Satu hal yang aku lihat di sini untuk di garis tangan kamu berusaha pasrah-pasrah. Kamu bertahan karena anak. Kalau misalkan kamu nggak ada anak, mungkin kamu udah lelah dan capek karena sudah lelah perdebatan. Terutama ada perdebatan tentang ekonomi, ada selisih paham, dan ada kayak teledoran tentang kamu dan dia. Mungkin kamu membantu orang atau dia membantu orang tanpa bicara dengan kamu. Terus dia temannya dengan amanah, terus menjadi perdebatan juga dalam perekonomian kamu. Di sini ada beberapa sifat-sifat pasangan kamu ini. Sebentar ya, agak bising ya. Ya, ada yang aku lihat itu, jangan berisik. Ada yang aku lihat itu, ada hal yang aku lihat dia itu kadang-kadang, aku tuh kalau berisik itu nggak konsen loh, pecah. Hal yang aku lihat laki-laki kamu yang ini tipenya orangnya kalau misalkan lagi marah atau kayak mana, itu orangnya tipenya kayak diam dan tidak mau untuk berdebat. Sedangkan kamu tipenya orangnya debat sampai tuntas, kelar, ayo tuh kelarkan. Kalau sedangkan dia tidak mau ambil pusing. Ya sudah, atur aja gitu. Dan tidak mau banyak berdebat gitu. Sedangkan kamu pekorek-korek dengan hal untuk kelarkan. Sedangkan dia tidak mau diajak diskusi. Modelnya gitu. Satu hal, di saat aku ngomong gini harusnya kamu pecah dan nangis. Ada satu hal kesalahan dia di lampau dulu. Kau masih ragu apakah dia akan mengulangi hal yang sama dengan orang lain dulu, masa lalu. Dia pernah melakukan salah. Aku masih trauma. Apakah dia mengulangi lagi? Apa masih dengan janda tersebut dulu? Apa diam-diam? Apa masih berkomunikasi dengan dia atau gimana? Soalnya aku lihat ada sisi imannya di atas kuat, imronnya di bawahnya, lato-latonya kurang kuat. Ya, telapak tangan sebelah kanan turun sudah. Ya. Oke, sambil nangis, sambil aku peluk, sini aku pejamkan mata, kamu tetap fokus ke aku ya sayang ya, biar aku bisa nerawang ya. Karena ini sangat ini ya. Mic-nya dibuka sayang biar aku mendengar tangisan kamu makin menggebu-gebu aku bacanya ya. Oke. Tipe kamu adalah tipe penyayang. Kamu orangnya penurut, berusaha nurut, di saat dia membohongi kamu, sudah mengkhianati kamu, di situ kamu membantah. Tipe yang tidak mau, agak lumayan cukup melonjak karena tipe yang menjadi imam yang gimana, sebagai contoh seperti itu. Aku tidak mau dimadu. Satu hal, ada beberapa yang aku lihat di sini. Kamu bertahan karena anak, kamu nggak mau perpisahan karena malu dengan keluarga. Kamu menjaga orang-orang yang sudah berumur, takutnya nanti mendengar kisah-kisah kamu perpisahan, takutnya dia kenapa-napa dan takut serangan jantung. Dan intinya kamu merelakan dengan iba. Di depan kamu baik-baik, di lebaran baik-baik, senyum-senyum, tapi di hati meringis. Karena sifat suami kamu ini orangnya susah dibilangin. Tipe yang sangat tidak mau diajak diskusi. Semau-maunya dia. Semau-maunya dia dan keras egonya. Mentang-mentang kamu mungkin dominannya kan ibu rumah tangga ya kan, dalam arti ya dengan posisi coba kok kamu karir dan kerja mungkin kamu bisa untuk kayak mana, mentang-mentang kamu dinafkahi lahir dan batin gitu ibaratnya, jadi kesannya dia itu kayak apa ya, semau-maunya intinya gitu. Satu hal yang aku lihat, kamu nangisnya pecah ya sambil aku peluk ya, kamu masih nggak terima di saat ketahuan dia pernah lato-lato dengan wanita janda. Ada loh aku lihat.
pengkhianatnya dia dulu itu ada, dulu banget ada dalam gitu. Itu menjadi kamu tidak bisa dimaafkan ya aku lihat. Parah. Selingkuhnya kalau cuma bicara-bicara gini gitu cakap itu nggak apa-apa. Selingkuhnya ini sampai segini pampam, lato-lato yang aku lihat, dengan janda. Dia yang tidak suka yang gadis janda karena dia tidak mau ngambil risiko. Nah aku lihat, tapi di sini aku lihatnya janda ini orangnya kayak ada yang dijanji-janjikan sama suami kamu dulu gitu. Jadi kadang-kadang ada kabar, ada hilang, kadang-kadang ada hilang, semau maunya. Tapi untuk di sini kayak sudah dia dapat orang baru yang aku lihat janda tersebut. Oke. Kakaknya fokus aku atau gimana ini saya? Fokus aku atau tapping? Oke. Satu hal yang aku lihat di sini, kamu ini kan berusaha gimana caranya untuk melupakan itu nggak bisa, sampai kayak gini pun masih kebayang, masih ragu apakah dia mengulangi lagi atau gimana. Kamu kan sekarang sudah tidak banyak bicara nih, untuk sekarang males, terutama diem, banyak diemnya, kayak pasrah, kayak males. Dulu kan kamu debat, ngomel-ngomel gitu, dan sekarang sudah percuma, ngomel-ngomel juga nggak ada faedahnya. Di sini kayak kamu tutup mata, tutup kuping, bodo amat. Yang jalanian dia, yang dosa dia gitu yang kamu lihat untuk sekarang. Karena nggak mau taruh beban. Kalau kamu beban, kamu drop, pasti sakit. Yang aku lihat, asam lambungmu naik, pusing, vertigo, dan kamu masuk rumah sakit yang ada. Tapi ini kadang-kadang suami kamu itu masih kebayang loh, karena jujur wanita yang di janda itu tempenya itu pakai susu, tempe sama ini dahinya itu pakai susu yang lihat. Kadang-kadang kalau fokus gitu ya, kadang-kadang sekilas wajahnya, tapi sudah tidak kayak gitu yang aku lihat, seperti itu. Tapi tujuannya si suami kamu ini kayak gimana caranya, kayak fokus gitu loh ya, kayak merasa bersalah gitu. Tapi ya gitu tadi, kamu masih ragu yang aku lihat, apakah dia berubah apa tidak. Yang penting kamu jangan terlalu apa ya, sekarang aku tahu kamu kayak berasa lembaran baru, nggak mau ngungkatin itu semua, tapi kadang-kadang ada seletehan kamu bertanya gitu. Coba kamu gak usah bertanya, takutnya yang awalnya dia mau berubah jadi kumat lagi. Dia kan orangnya gak suka dituduh modalnya. Kalau sudah ya sudah gitu loh, jangan diungkit gitu, aku mau berubah gitu. Kalau untuk sekarang sih aku masih lihat masih versi, belum ada gambaran yang mengulang lagi ya, masih kosong ya aku lihat, masih belum. Tapi kalau misalkan kamu kumat ngomel-ngomel atau marah-marah, nanti dia kambuh lagi modelnya. Tipe yang seperti itu. Ya makanya kamu harus tahan emosi kita. Kalau untuk perceraian nggak mungkin ceraiin kamu sampai kapanpun dia, nggak bakalan. Dan kamu nggak mau dimadu. Tapi dia sempat loh mau izin madu sama kamu, dan kamu nggak mau, nolak keras. Sempat loh izin madu, boleh aku nikah lagi ya Umi, Abi mau nikah lagi, ada ini janda Umi gitu, udah izin loh sama kamu. Yang lihat, yang kamu takut nanti kumat lagi dianya seperti itu. Kamu Abi kenapa Bi, kurangnya Umi apa, salahnya Umi apa? Ya kan sudah dijelaskan bla bla bla, Umi terlalu keras, jangan marah-marah Umi. Kalau Abi ini, Abi ada salah, iya tahu. Terus mungkin Abi sempet lebih royal sama teman, terus temen gak amanah untuk membalikan rezeki ini, Umi jangan marah-marah. Itu ada, itu kan urusan bisnis Abi, kayak gitu-gitu. Udahlah, cakap-cakap gitu-gitu. Tapi ini masih kayak ada bisiku keras, kayak ada yang mau planning kayak ya bahayanya sih poligami nanti. Kalau nggak maksa untuk gimana, takutnya kumat nikah siri. Kayak gitu, jeleknya dia. Yang lihat.
Tapi mau sampai kapanpun bentuknya, sampai bentuk apapun, gak bakalan kamu diceraiin. Gampang itu, gak bakalan. Dan dia pun sudah pernah bilang kalau misalnya Abi nikah, Umi bagian yang pertama dan yang diutamakan Umi, selalu ngomong gitu. Kalau untuk cinta sih agak sedikit ini ya, suami kamu agak sedikit berkurang perasaan cinta sayangnya. Karena ada beberapa hal keras dalam hubungan kamu waktu itu. Kamu kan sempat marah itu, pecah marah, buas itu. Nah itu yang kayak nada tinggi, kamu kayak bentak dia, merasa kayak dia kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. Kan konsepnya gitu kan nantinya. Itu yang aku lihat. Karakter kamu tuh sangat keras banget, tapi aku nggak nyalain kamu sih. Ya wajar sih, wanita siapa sih wanita yang hatinya nggak hancur. Ya, pasti kan memuncak emosi marah ya, apalagi sudah berlato-lato bergoyang tempe wanita lain ya kan, udah merasakan, ya wajar gitu ya. Cuma sebelumnya itu terjadi, itu kan sempat ada kayak crash ekonomian adalah, kayak konflik ekonomian kecil lah adalah, kayak ada gitu. Itu yang menjadi perbincangan di saat itu. Tapi untuk sekarang sih aku lihatnya stabil. Untuk yang ini, yang untuk asmaranya ini loh godaannya. Kalau ininya bagus, ini kumat. Kalau ininya jelek, nggak ada poligami. Itu jeleknya. Harta tata wanita. Aku nggak bahas tentang just agama ya. Intinya kan itu kan relatif ya. Kan kalau mana ada si wanita yang mau diduakan dan dipoligami, nggak ada. Siapapun wanita. Aku lihat. Oh, sini aku peluk, cuk. Nangis. Aku masih kayak terbayang-bayang dia ngomong gini, ya Umi Abi izin poligami boleh ya Mi, izin, Insya Allah Abi adil. Itu kayak das, kayak jedar gitu, kayak bikin kamu jedar gitu, nyeseknya itu. Kamu itu kayak berusaha kayak panggung sandiwara di depan orang, itu nggak tahu kamu itu lagi masalah. Semua pas ada kayak lebaran, santun-santun, tersenyum, padahal hati itu meringis. Banyak yang kamu mengalah dengan semua dari keluarga, anak, keluarga kecil kamu, dan keluarga besar kamu yang di sana, jadi kayak nggak tahu segi perlakuan suami kamu kayak mana. Cukup kamu yang kamu simpan. Yang kayak aku lihat seperti itu. Apakah ini settingan apa enggak? Kamu kan tipenya sangat bawel banget loh orangnya. Kok sama aku kok nggak cakap? Trauma dengan kamu banyak bicara. Iya, soalnya pasanganmu, suami kamu selalu bilang, Umi itu terlalu banyak bicara, cerewet Umi gitu. Itu menjadi kamu kayak trauma. Ngomong salah, nggak ngomong pun salah. Diem, dibilang diem. Aku lihat. Oh. Tapi sifat karakter suamimu itu keras banget loh masalahnya. Kalau sudah ini masih nego-nego terus loh sama kamu ini tentang poligami. Tapi apakah kamu tahu apa enggak ya? Soalnya kan mau gimana pun, walaupun dia itu kan tahu tentang agama juga, walaupun dikit-dikit, ya kan? Hasilnya kan orang lumayan cukup bisa dihargai di kotanya sana loh, aslinya dia itu. Orang penting loh itu. Makanya kenapa kamu kayak nahan aib pribadi. Cuma mau kayak mana ya? Mungkin kamu udah penat ya, gitu. Kok berani untuk naik sini? Kok misalkan dari keluarga suami tahu kayak mana? Gak apa-apa, gak masalah.
Oke, fan-fan aja ya, izin ya. Oke, fan ya. Ya kan gini nggak apa-apa ya. Oke. Aduh, antara nangis dan ketawa ini. Kan kamu nggak ada teman curhat. Siapa yang mau dibuat curhat lagi? Curhat ke lain nggak enak. Ya, kalau curhat ke ini kan aku kan nggak kenal. Jadi kan bodo amat kamunya kan. Nggak mungkin aku ember kemanapun kan gitu. Cuma kan yang di sini kan banyak lihat kesan-kesannya gimana? Apakah ini setting apa Anda? Kenapa nggak cakap? Kan banyak bicara loh kamu. Nggak bisa berkata-kata. Dalam banget ya aku bacanya ya, sampai sedalam-dalamnya ya. Sambil kayak yang aku bahas itu, ya itu tadi. Tapi kalau misalkan nanti aku cuma mau bilang aja sama kamu. Relax, tenang, jangan sampai kamu sakit. Karena aku lihat kamu ada kayak sakit gitu loh. Dari tapi bagian medis. Sakitan dari yang di atas. Ya kan? Ya aku cuma mau bilang itu, relax, tenang. Nanti kalau sudah apa ya, nggak bisa tega ya ngomongnya aku. Nggak jadi nggak tega aku. Nggak tega aku, sumpah nggak tega aku. Nggak tega. Nggak tega aku. Oke. Nggak tega. Nggak tega, nggak tega, nggak tega. Nggak tega. Aku nggak tega ngomongnya, nggak tega. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Nanti kamu eh, ada tahu sendiri nanti. Sekitar nanti berapa bulan ke depan nanti bakalan tahu. Aku no comment. Karena aku takut nanti kamu drop nanti, tensimu drop nanti tensinya. Oh, sini peluk, udu. Peluk. Kamu kesan dan pesannya apa? Aku nggak dijawab. Kesan dan pesannya. Settingan apa ndak? Ngomong. Ya, nggak sih. Nggak settingan. Kamu kayak bisik-bisik tetangga aja. Perasaanmu gimana setelah diramal? Udah tahu. Belum. Plong. Hatinya plong. Kayak kacang plong. Itu kacang polong. Iya, kacang polong dan plong. Ya. Kacang polong. Tadi kamu pas dinaikin agak sedikit kayak tegang gitu, angkuh gitu. Gitu. Emang wajahnya seperti Ya emang ini. gitu. Tapi buktinya enggak itu. Bisa-bisanya ya. Kamu baru kenal sama aku pertama kali bisa nangis. Kamu kok bisa-bisanya? Ya langsung keluar, nggak sengaja. Nggak ada lampu lalu lintasnya air matanya. Lampu lalu lintas nggak ada ya. Langsung terus gitu ya. Merah, kuning, Hujan. hijau. Iya kan merah kuning tahan gitu ya, langsung nggak kuat hijau terus gitu ya, mancur gitu ya. Terus Cuma ada langsung lampu merahnya langsung cus. air mataku lampu lalu lintas konsepnya. Ya. Mungkin rasanya nggak etis ngomong di sini rasanya. Mungkin nanti sekiranya apa yang aku sampaikan betul bisa SS kirim ke inbox aku gitu aja. Ya sayang ya. Oke.